Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kinerja dari surplus neraca perdagangan yang terus mengalami kinerja positif selama 38 bulan berturut-turut. Seperti apa kondisinya? Apakah ini menjadi salah satu fundamental ekonomi yang kuat begitu untuk menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan pada Juni 2023 mencapai surplus 3,45 miliar dolar Amerika. Surplus tersebut terjadi akibat penurunan impor yang cukup dalam di sepanjang bulan Juni. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia pada bulan Juni 2023 kembali mengalami surplus sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan tersebut naik 708,66% secara bulanan dari posisi Mei 2023 yang hanya sebesar 440 juta dolar. Sekretaris Utama BPS Atko Mardianto menjelaskan, meski mengalami peningkatan secara bulanan, namun surplus neraca perdagangan barang di bulan Juni mengalami penurunan secara tahunan sebesar 32,75%. Atko menyebutkan lonjakan surplus terjadi akibat penurunan impor pada periode Juni 2023 yang jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan penurunan ekspor. Kembali mencatat surplus nilainya sebesar 3,45 miliar US dollar. Namun bisa dicatat bahwa penurunan impor jauh lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor. Dengan angka ini, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sementara itu, surplus neraca perdagangan pada Juni lebih banyak ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang tercatat 4,42 miliar dolar Amerika Serikat. Penyumbangnya adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Sedangkan surplus perdagangan migas jauh lebih tinggi jika dibandingkan bulan lalu, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Juni 2022. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, langsung saja berikutnya kita simak dari neraca perdagangan Indonesia seperti apa surplus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ya, dari pergerakan surplus neraca perdagangan, baik kita cermati dari bulan Juni 2023 ini secara bulanan. Di bulan Mei 2023 tercatat 0,44 miliar dolar Amerika, kemudian di bulan Juni 2023 tercatat 3,45 miliar dolar Amerika. Melonjak sangat luar biasa, 708,66%. Baik, dan selanjutnya bagaimana dengan kinerja ekspor Indonesia di bulan Juni 2022 26,14 miliar dolar, sementara dibandingkan dengan Juni 2023 mengalami penurunan ya menjadi 0,61 miliar dolar Amerika. Baik, dari sisi kinerja impor kita cermati pemirsa, 21 miliar dolar, kemudian dibandingkan dengan Juni 2023 17,15 miliar dolar Amerika. Dari sisi persentase ada kesalahan pemirsa, seharusnya 18,35%. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi SAMH. Beliau adalah Guru Besar Universitas Tarumanegara. Ya, halo, selamat pagi Prof. Selamat pagi Prasetyo dan Bapak Ibu sekalian semua, selamat pagi. Ya, salam sehat Prof ya. Salam sehat Pak Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan bicara mengenai surplus neraca perdagangan luar biasa 38 bulan ini berturut-turut. Sebenarnya kalau kita lihat faktor-faktor yang menjadi pemicu ataupun penyebab kita masih terus melaksanakan ataupun meraih surplus neraca perdagangan itu apa saja sih Prof?
Ya, terima kasih Pak Prasetyo dan pemirsa IDX Channel. Jadi memang kalau tadi digambarkan, kalau kita melihat data yang ada kan memang menarik ya. Jadi surplus di Juni 2023 neraca perdagangan kita 3,45 miliar dolar AS. Kalau dibandingkan dengan bulan Mei, kalau kita lihat dari data yang ada sekitar 0,43. Nah, surplus non migasnya juga di 4,42 dan untuk di bulan Mei-nya 2,25. Nah, akan tetapi kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan itu ada dua sisi. Oke. Kita nggak bisa hanya melihat dari perspektif ekspornya kira-kira menaik dari bulan Mei sampai ke Juni, importnya dan yang lain-lainnya. Tapi kita juga harus melihat dua sisi ini sebenarnya trennya kan adalah menurun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, faktor apa yang kemungkinan bisa menyebabkan hal itu? Kita bisa melihat bahwa dari perspektif misalnya kalau import ya, permintaan domestik itu kan cukup tinggi untuk komoditi domestik. Pertumbuhan ekspor pun juga meninggi karena memang adanya kalau kita lihat kan kemarin baru libur ya, ada Idul Fitri, ada Lebaran-Lebaran dan sebagainya. Inflasi pun juga meninggi. Dan kita kalau lihat tekanan dari ekonomi global, Amerika Serikat, Jepang, dan China pun dari secara ekonomi kan juga makroekonomi kan belum pulih. Nah, kita lihat dari kesemuanya itu, kita bisa melihatnya dari dua sisi yang tadi saya sampaikan. Bahwa dilihat memang kelihatannya kita surplus, tetapi sebenarnya kinerja ekspor dan impor kita itu sebetulnya menurun dibandingkan tahun yang lalu. Demikian Pak Prasetyo. Baik, memang kalau kita lihat banyak sekali faktor-faktor yang mendukung ya ataupun menopang surplus neraca perdagangan kita. Dan kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi sudah disampaikan oleh BPS juga ada penurunan dari sisi impornya begitu ya, Prof. Ini Anda melihat bagaimana? Apakah memang menjadi salah satu pertanda apakah geliat dari sisi sektor industri kita di dalam negeri begitu memang sedang tertahan atau bagaimana? Karena kan biasanya importasinya kan barang penolong, bahan baku begitu, Prof. Iya, memang kalau kita ngelihat dari data yang ada, bahan baku atau bahan penolong itu kan menjadi sumber import yang lumayan besar ya, lumayan tinggi kita ya. Tetapi yang tadi saya bilang, dengan adanya inflasi, lalu tekanan ekonomi global, lalu kita lihat pasca war ya, atau invasi dari Rusia dan Ukraine, nah itu mengakibatkan tekanan ekonomi global itu cukup tinggi. Baik. Nah, China pun juga sama dengan adanya lockdown, ya kan. IMF juga mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dari menjadi 2,9%. Nah, itu mengakibatkan kita juga menjadi masalah. Nah, permintaan terhadap barang impor ini juga menyebabkan makin menurunnya karena konsumsi barang pun juga akan semakin menurun berkaitan dengan itu. Demikian Pak Prasetyo. Tapi kalau dengan adanya kenaikan surplus neraca perdagangan ini juga kan kita tahu sinyal-sinyal dari global banyak yang tengah mengalami tekanan secara ekonomi negara-negara maju ataupun negara-negara tujuan ekspor. Anda melihat apakah ini menjadi salah satu pertanda juga ini bahwa kondisi global sudah mulai mereda begitu dalam artian memberikan satu keuntungan tersendiri buat Indonesia? Kalau dilihat dari perspektif global, memang kita agak sedikit dalam quote and quote beruntung ya. Tadi saya bilang Amerika Serikat, Jepang, China dengan paskanya pandemi COVID-19 sedikit melemah. Okay. Inflasi dengan IMF yang tadi saya bilang 2,9%. Nah, kan kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Tetapi bukan hanya itu saja. Karena produksi yang ada di kita, import di kita dan diekspor di kita itu turunnya cukup tajam juga gitu. Kalau dilihat kan secara tahunan kan sekitar 21% turunnya. Nah, kalau saya baca dari data yang ada, import itu juga memang merefleksikan kondisi ekonomi domestik yang sebetulnya kita ada sesuatu lah. Walaupun kita melihat ada upaya daripada pemerintah pun sih cukup baik saya lihat dengan tren neraca perdagangan. Demikian Pak Prasetyo. Oke, nah kalau misalnya Anda katakan quote and quote begitu ya, ada sesuatu ini Prof. Nah ini ada posisi di mana begitu yang bisa dijadikan paling tidak perhatian dari pemerintah? Apakah dari sisi industri tertentu kah, padat karya atau mungkin sektor yang berbasis teknologi? Kalau kita lihat kan kemarin ancaman pemutusan hubungan kerja massal juga menjadi salah satu ya kita tahulah pikiran yang tengah terjadi saat ini begitu Prof. Ya, kalau saya lihat memang kalau dari industri ya, seperti Pak Menteri Perdagangan kan sampaikan, kendaraan kan kemarin ekspornya kan juga cukup baik. Betul. Lalu peralatan elektrik kan juga cukup baik. Kita sebenarnya juga kan ada ekspor biji besi, baja dan biji besi itu pun juga cukup baik. Nah, memang kita agak pengaruh nih dengan adanya larangan ekspor boksit ya. Yes. Ekspor boksit. Lalu juga ada kebijakan larangan crude palm oil atau CPO itu juga memang ada kendala juga. Nah, tetapi itu bukan menjadi barrier di kita. Yang kalau ada penguatan struktur domestik kan Pak Jokowi sudah
sudah tekankan untuk memperkuat UMKM dengan adanya undang-undang HPP, undang-undang Omnibus Law. Harapannya itu bisa memperkuat sektor dalam negeri, Pak Prasetyo. Baik, kita akan cermati nanti sejauh mana dengan kondisi yang ada dan kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah berikutnya untuk menjaga surplus neraca perdagangan sekaligus juga mungkin meningkatkan kinerja ekspor kita. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini akan kami sampaikan kembali sejumlah data untuk Anda terkait dengan komoditas penyumbang ekspor dan impor di bulan Juni 2023. Baik, dari sisi ekspor seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada industri pengolahan mencapai 15,25 miliar dolar Amerika. Kemudian pertambangan dan lainnya 3,73 miliar dolar, minyak dan gas 1,26 miliar dolar, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,36 miliar dolar Amerika. Itu dari sisi ekspor. Kemudian dari impornya ada barang baku atau penolong 12,36 miliar dolar, kemudian barang modal 3,2 miliar dolar Amerika, barang konsumsi 1,59 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya kita akan cermati negara tujuan ekspor non-migas yang selama ini memang masih menjadi andalan dan penyumbang juga surplus neraca dagang kita. Yang pertama China, 4,58 miliar dolar Amerika, menyusul Amerika Serikat 1,96 miliar, India 1,67 miliar dolar Amerika, ASEAN secara keseluruhan 3,78 miliar dolar Amerika dan Uni Eropa 1,32 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, Guru Besar Universitas Tarumanegara. Ya, halo Prof. Pak Prasetyo, baik, kita akan lanjutkan kembali Prof. Kalau kita bicara mengenai komoditas-komoditas penyumbang ekspor dan impor, ini Anda melihat bagaimana komposisinya, apakah memang ini menjadi target ataupun sesuai dengan harapan pemerintah bahwa komoditas andalan, ya kita tahu ada pertambangan, mineral yang selama ini menjadi andalan, apakah itu juga yang masih menjadi penopang utamanya? Ya betul, karena memang kalau dilihat tadi dari data yang sudah disampaikan oleh IDX bagus ya, artinya kalau dilihat negara ekspor untuk non-migas di kita, Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jepang itu masih di playing on the field. Okay. Artinya memang kita barang-barang itu yang menjadi negara-negara itu menjadi tujuan. Dan juga untuk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan itu menjadi memang menjadi mainnya kita. Akan tetapi itu harus diwaspadai Pak Prasetyo dan pemirsa IDX Channel. Kenapa? Karena itu memungkinkan adanya beberapa yang kalau saya lihat ada perang dari komoditas yang ada. Karena dengan berkurangnya impor migas, seperti minyak mentah, lalu gas itu kan sekitar 4,67%. Kalau dilihat Y2Y-nya atau month to month-nya, kita kan melihat kan itu kan ada penurunan. Jadi memang harus paling tidak kita harus bisa melihat, yang tadi saya bilang dengan adanya larangan ekspor boksit, dengan larangannya CPO, kita harus melihat lagi jangan sampai menimbulkan proteksionisme dari negara lain. Karena kalau sampai ada proteksionisme negara lain, ya yang akan rugi juga ada di kita, di pemerintah Indonesia. Begitu Pak Prasetyo. Baik. Tapi kalau dengan kondisi yang ada, memang kan beberapa negara tujuan ekspor kita juga tengah mengalami tekanan ya, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah ini sejauh mana ini akan juga berdampak nih Prof terkait dengan kinerja ekspor Indonesia? Ya, kalau untuk dampak yang tadi saya bilang beberapa negara maju ada pelemahan. Karena dari sisi inflasi yang cukup tinggi, ya kan, lalu juga ada perang Rusia Ukraine, lalu juga ada katakanlah beberapa instability dari beberapa pertumbuhan seperti China karena lockdown dan sebagainya. Memang punya dampak ke Indonesia, iya, tetapi kita harus manfaatkan momentum. Indonesia sudah jadi presiden G20 loh Pak Prasetyo. Kita jadi ketua ASEAN. Nah, apalagi kan pemerintah sedang mengkampanye untuk produk dalam negeri untuk kita tingkatkan bisa bersaing dengan dunia luar. Nah, makanya kalau kita lihat, geliat sektor industri ini harus dibangun, yaitu dengan infrastruktur, dengan adanya peningkatan SDM, dan yang paling penting adalah inovasi dari sisi produk dalam negeri. Jangan sampai nanti di kita itu lebih banyak menjadi distributor ya dibandingkan dengan produsen yang memproduksi barang-barang lokal di dalam negeri. Demikian Pak Prasetyo.
Baik, kalau kita lihat cermati memang dari sisi nilai ekspor Indonesia di Juni itu mencapai 20,61 miliar dolar ya, turunnya 5,08% dibandingkan dengan Mei 2023. Bahkan turun lebih dalam lagi 21,18% dibandingkan dengan Juni 2022. Nah, apa yang perlu kita lihat dari sisi kinerja ekspor kita? Meskipun surplus tapi kok ya kita lihat performanya turun ini, Prof. Iya, jadi kalau dilihat Y to Y sama month to month ya, ekspor dari Juni sama Mei, ya kan itu kelihatannya memang surplusnya memang naik gitu ya. Tetapi nilai itu yang tadi saya bilang itu bermata dua, sebenarnya kita ada penurunan kinerja Ya. dari perspektif ekspor. Kenapa itu penurunan? Karena ya import kita menurun, ya otomatis. Jadi surplusnya pun juga kelihatannya bertambah. Nah artinya adalah balik lagi lah, kita harus meningkatkan playing on the field capacity dari produk yang ada di dalam negeri untuk kita bisa bersaing dengan di luar negeri. Makanya produk-produk yang menjadi keunggulan kan, kalau dilihat kan dari data yang ada, farming untuk yang non migasnya kan pertama kan kita unggul ya kan barang non migas ya, itu memang harus ada peningkatan. Apalagi pemerintah sekarang kan sudah meregulasi beberapa produk di bidang perdagangan untuk bisa mendukung kinerja ekspor di dalam negeri ke luar negeri. Demikian, Pak. Oke, tapi kalau ya kita tahu statement pemerintah kan menyatakan bahwa kita tuh masih baik-baik saja dalam artian pertumbuhan ekonomi, aktivitas industri, begitu PMI manufacturing juga dalam kondisi masih di atas level-level ekspansi. Nah, Anda melihat bagaimana, Prof, dengan adanya penurunan impor tadi, apakah sebenarnya kita mampu mensuplai begitu secara mandiri kebutuhan dari bahan baku atau barang penolong yang sebelumnya diimportasi atau bagaimana kondisinya? Ya, kita ada beberapa bulan ya, kayak misalnya pasca musiman Lebaran gitu ya, kita mengalami peningkatan loh. Nah, cuman memang yang tadi dibilang oleh Pak Prasetyo bahwa peningkatan ekspor itu harus memang dilakukan. Oke. Ya kan, karena seperti misalnya perlengkapan elektrik, ya kan, lalu juga ada kendaraan, lalu juga ada beberapa program produk-produk yang lain. Kita nggak bisa hanya berdiri di atas kaki sendiri. Memang kita harus bisa berkolaborasi dengan beberapa negara yang lain. Nah, memang kalau dilihat tadi di beberapa negara lain pun ada pelemahan, kita bisa ngambil momentum sebetulnya. Dengan kita menjadi presiden G20, menjadi ketua ASEAN, ya kita harus bisa bantu ASEAN, terutama untuk di dalam negeri lah, untuk bisa compete dengan negara lain. Demikian, Pak. Baik, kita akan lihat dan sejauh mana pangsa pasar di dalam negeri yang bisa ditingkatkan kalau memang tadi ada sedikit gangguan terkait dengan ekspor kita, apakah bisa diserap di pasar dalam negeri? Kita bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik, pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, Guru Besar Universitas Tarumanegara. Baik, ya Prof. Aryawan, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kinerja ekspor kita begitu ya, memang tengah mengalami tekanan dan ada kaitannya dengan kondisi global. Dan bagaimana dengan pangsa pasarnya nih, daya serap di dalam negeri? Apakah bisa menjadi salah satu buffer juga akhirnya nih, Prof? Ya, ini menjadi masalah Pak Prasetyo. Memang kita kan memang ingin memproduksi ya, banyak perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta yang juga local product kita akan tingkatkan. Akan tetapi kan yang menjadi masalah kan perlambatan ekspornya, karena penyerapannya itu menjadi masalah. Yang kedua adalah saya melihat juga kita banyak terikat dengan banyak free trade agreement, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang juga bisa bermata dua. Karena keterikatan negara berkembang dengan negara maju kan. Kita, negara lain mungkin bisa masuk ekspornya ke negara kita cukup banyak, kita mungkin harus lebih kencang untuk ekspornya ke negara lain. Nah, banyak beberapa negara melakukan tindakan pengamanan perdagangan, countervailing duty, anti-dumping, atau safeguard. Nah, itu biasa dilakukan untuk penyelamatan produk dalam negeri. Demikian Pak Prasetyo. Oke, tapi banyak pihak akhirnya mengeluhkan begitu dengan kebijakan safeguard. Kita tahu juga ini kan justru presentasinya turun terus nih, terutama untuk industri misalnya TPT begitu ya, tekstil dan juga produk tekstil dan juga beberapa produk lainnya yang kemarin sempat hangat kali menjadi perbincangan nasional kaitannya dengan banjirnya produk-produk impor baik yang legal maupun yang ilegal nih, Prof. Nah, ini kita perlu strategi seperti apa? Apakah anti dumping ini kan juga masih proses pembahasan ya di KADI ya, dan apakah ini ada peluang juga kans bahwa kita bisa membentengi juga nih produksi domestik kita? Ya, untuk kuncinya yang tadi seperti Pak Prasetyo bilang, untuk membentengi produk kita, instrumennya ya kalau nggak countervailing duty, ada safeguard, ada anti-dumping, itu salah satu perangkat hukum yang kita bisa lakukan. Nah, seperti
Brasil sama Turki, ya memang mereka kalau saya lihat mengambil tindakan pengamanan itu cukup cepat. Begitu melihat ada sesuatu, ya mereka mengutamakan produk dalam negeri kita. Artinya adalah ini harus hati-hati. Jadi begitu kita melihat ini mengganggu kinerja impor dan ekspor, ya kita harus, kenapa kita nggak berani mengambil langkah untuk itu? Kan tujuannya adalah untuk Indonesia, untuk pengamanan produk dalam negeri kita. Betul, Demikian. betul. Baik. Nah, lantas dengan kondisi yang ada, dengan geliat aktivitas industri begitu yang masih akan tetap dijaga oleh pemerintah. Lantas bagaimana kontribusinya nanti terhadap kinerja ekspor kita? Di satu sisi kita tadi ada kendala dengan banjirnya produk-produk asing di Indonesia, sementara mempengaruhi terhadap daya serapnya sendiri. Di satu sisi kita juga tengah terkendala dengan ekspor ke luar negeri nih. Prof, strateginya apa yang harus dilakukan? Iya, ya strateginya yang pertama adalah kita optimalisasi perjanjian perdagangan yang sudah diikuti oleh Indonesia, itu yang pertama. Oke. Kedua adalah memfilter kalau nextnya kita banyak perjanjian antara yang bilateral, regional, dan multilateral. Nah yang ketiga adalah ya kita perkuat sektor dalam negeri, ya kan, untuk katakanlah memproteksi. Pemerintah sih sudah lakukan lah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP yang memberikan insentif kepada pelaku-pelaku usaha UMKM dan yang lain-lain, itu sudah dilakukan. Nah kan tetapi kelihatannya nggak bisa satu dua pihak, ini harus tersistem dari mulai unsur pemerintah, masyarakat, bahkan kita semua ya memang harus punya culture ya, artinya untuk bisa mengangkat produk dalam negeri di kita. Gitu, Pak. Baik, nah proyeksi dengan kondisi yang ada, meskipun kita tahu di bulan Juni surplus neraca perdagangan kita melonjak luar biasa dibandingkan dengan bulan Mei yang kemarin juga mengalami tekanan. Apakah ini lebih kepada karena siklus tahunan kemudian akan berlanjut lagi sampai dengan akhir tahun untuk surplus neraca dagang kita ini, Prof. Aryawan? Kalau prediksi kita nanti kita akan bandingkan month to month sama year to year-nya. Artinya kalau saya lihat trennya ini akan terus berlanjut. Jadi surplus kan kalau dilihat Mei ke Juni 2023 kan kalau dari data yang ada kan cukup meningkat dari surplus Mei 0,43 miliar naik di Juni 3,45. Migasnya juga ada cukup kenaikan. Saya prediksi di bulan-bulan ke depan akan sama juga. Tetapi balik lagi dilihat kenaikan itu kan juga memang karena ada penurunan impor. Nah itu aja. Jadi kita melihat dua sisi. Gitu. Baik, tapi dengan kondisi yang ada saat ini optimisme Anda sendiri bagaimana ya Prof? Kalau kita kan tahu memang oke lah kita beranggapan bahwa kondisi global juga tengah mengalami tekanan. Tapi di satu sisi kan kita harus juga menjaga pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas ekonomi kita begitu Prof. Apakah bisa seiring sejalan begitu semuanya? Ya, ya saya rasa kalau untuk seiring sejalan, kalau optimisme sih saya optimis ya. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan semua masyarakat pun juga bisa melakukan yang sama. Makanya kita harus memperkuat beberapa langkah dengan penetrasi pasar, memperkuat inovasi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, ya kan, dan yang lain-lain kita harus lakukan untuk memperkuat itu. Iya. Baik, diferensiasi ataupun kita lihat diversifikasi dari sisi produk-produk andalan ekspor kita ini apakah bisa diperluas lagi, dalam artian diperbanyak lagi Prof, dengan standar internasional tentunya? Ya, kalau dari diversifikasi produk itu memang kita area bermainnya kalau saya lihat ya migas dan non migas ya pasti di area pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan ya karena itu paling areanya seperti itu. Nah, memang kalau kita ingin menumbuhkan iklim diversifikasi ya kita harus mulai dengan regulasinya. Kita juga harus mulai dengan membangkitkan iklim investasi yang baik di masyarakat. Kuncinya adalah kalau kita ingin ekspor bagus, kondisi stabilitas politiknya oke, di dalam negerinya bagus, ya kan, plus iklim usahanya kondusif, pasti akan kedepannya akan take off lah Indonesia. Helicopter view dari Profesor Aryawan bagaimana melihat iklim investasi dunia usaha di Indonesia saat ini, Prof? Dari helicopter view Anda ini. Kalau dari helikopter view saya melihat bahwa iklim usaha ini sebenarnya trennya positif. Ya memang bisa ditunjukkan dengan adanya surplus selama 38 bulan. Akan tetapi di lain sisi kita harus hati-hati juga. Ini juga karena beberapa faktor, karena impor turun, ada pelemahan dari Amerika Serikat, China, Jepang, dan yang lain-lain. Karena pasca pandemi COVID, masih ada lockdown di China, masih ada perang invasi Ukraina. Nah ini yang kita harus hati-hati, tetap harus memproteksi dalam negeri, produk di kita, supaya kita bisa compete dengan negara lain. Wow, itu dia.
Cukup gamblang sudah informasi yang disampaikan Profesor Aryawan Gunadi ya terkait dengan surplus neraca perdagangan. Meskipun surplus terjadi dalam 38 bulan berturut-turut, yang penting adalah kita harus tetap hati-hati dan waspada begitu, jangan sampai terlena karena ada beberapa poin meskipun surplus tapi kinerjanya justru yang sedang mengalami tekanan. Baik, Prof, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan Terima kasih, aktivitas Anda Prof. kembali. Dan Salam pemirsa sehat, Indonesia. Prof. Terima kasih, Ari. salam sehat selalu. Ya. Terima kasih.